Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat pasukan jihad kebangkitan bangsa, Panji Bangsa di seluruh Indonesia. Yang saya hormati segenap sahabat-sahabat Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh Indonesia yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pada siang hari ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang keutamaan husnudzon kepada pemimpin. Sahabat-sahabat, dalam tema keutamaan husnudzon kepada pemimpin ini, saya akan mengambil satu cerita, satu hikmah yang sangat menarik yang dapat kita petik dari salah seorang sahabat utama yang bernama sahabat Khalid bin Walid. Sebagaimana kita ketahui, sahabat Khalid bin Walid merupakan panglima perang terkemuka di dalam sejarah awal perjuangan Islam. Beliau, sahabat Khalid, memenangkan ratusan peperangan. Setiap mendapatkan tugas untuk berangkat ke medan laga, baik di zaman Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga era Khalifah Abu Bakar, Panglima Khalid bin Walid tak pernah membawa berita kekalahan. Setiap kali berangkat ke medan laga pertempuran, ia menaklukkan Persia, ia membuat pasukan Romawi Bizantium kocar-kacir ketika sahabat Khalid bin Walid menjadi panglima perang di lapangan. Tetapi tatkala terjadi peralihan kepemimpinan, kekhalifahan dari sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Khalifah Umar mengambil satu keputusan yang sangat mengejutkan bagi para pasukan muslim pada saat itu, yakni datangnya surat dari Khalifah Umar yang dikirimkan ke Syam pada waktu itu, markas komando pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Surat tersebut yang ditulis langsung oleh Khalifah Umar menyatakan bahwa sahabat Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima perang. Tentu seluruh pasukan muslim pada waktu itu kaget bukan kepala, karena selama sahabat Khalid bin Walid memimpin peperangan, tidak sekalipun pasukan muslim terkalahkan. Ada apa gerangan? Tentu itu yang ditanyakan oleh para pasukan muslim pada waktu itu. Tetapi sikap yang berbeda diambil oleh sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid menanggapi keputusan tersebut dengan perspektif yang husnudzon kepada pemimpin. Sahabat Khalid berkata bahwa dia berperang bukan karena Sayyidina Abu Bakar, bukan karena Sayyidina Umar, tetapi melainkan karena Allah semata. Ia bertekad berangkat menuju medan laga hanya berniat untuk berjihad fi sabilillah di jalan Allah dan di jalan Islam, sebagaimana tugas yang diamanahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu itu. Tentu terjadi kontroversi, terjadi gejolak di dalam tubuh pasukan muslim saat itu. Tetapi sahabat Khalid memilih untuk memberikan tauladan bahwa setelah menjadi pasukan biasa, ia tetap turun ke medan laga, tetap membantu sahabatnya, yakni Abu Ubaidah, yang ditunjuk sebagai panglima perang yang menggantikannya.
Apa yang dapat kita petik, sahabat-sahabat, di dalam kasus ini? Bahwa begitu pentingnya kita sebagai pasukan, sebagai pribadi yang aktif di dalam struktur organisasi kepemimpinan, partai politik, organisasi masyarakat, ataupun di mana kita berkhidmat, bahwa sangat penting untuk berhusnuzon dan berbaik sangka kepada pilihan-pilihan yang dipilih oleh pemimpin kita. Karena terbukti setelah diturunkannya status kepanglimaan sahabat Khalid bin Walid, kemenangan-kemenangan pasukan muslim, kemenangan-kemenangan yang brilian terus berjalan. Penaklukan-penaklukan, perluasan wilayah terus berjalan. Inilah yang sebenarnya diniatkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, bahwa ketika sahabat Khalid bin Walid meraih ratusan kemenangan, ada kekhawatiran bahwa akan ada pengkultusan kepada sahabat Khalid bin Walid, bahwa akan ada opini, akan ada keyakinan, akan ada riak-riak di hati para pasukan muslim bahwa jika bukan karena dipimpin oleh Khalid bin Walid maka pasukan muslim tidak akan menang. Itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia ingin menegaskan bahwa kemenangan pasukan muslim adalah kerja kolektif, adalah hasil dari kerjasama atas spirit keimanan yang sama, bukan karena keutamaan tokoh per tokoh atau perseorangan. Dan yang dapat kita petik sebagai hikmah, bahwa kita harus tetap berhusnudzon, mengambil perspektif yang positif terhadap pemimpin kita di setiap lini, bahwa pemimpin tetap menginginkan yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk organisasinya, untuk partai yang dia pimpin, untuk organisasi yang dia pimpin, untuk skup masyarakat yang dia pimpin. Maka tugas kita selama proses ditempa ialah terus mensupport dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan kita di dalam struktur masing-masing. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.